Nah, lalu untuk menjawab kemuskilan ini gimana? Untuk menjawab kejanggalan ini gimana? Maka beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tafsir dalam surat Al-Fatihah. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah utawi iki iku surat Al-Fatihah. Surat ini menjelaskan surat Al-Fatihah. Nah, disebut Al-Fatihah yang artinya pembuka karena surat ini menjadi pembuka dalam kitab suci Al-Quran atau menjadi surat pertama kali dalam kitab suci Al-Quran. Nah, FYI saja teman-teman, kata Al-Fatihah itu sendiri bukanlah satu-satunya nama yang diberikan untuk surat ini, melainkan ada 20 nama untuk menyebut surat ini. Di antaranya Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Suratul Kanzi, Al-Kafi, Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Asy-Syifa, As-Sab'ul Mathani, An-Nur, Ar-Ruqyah, Suratul Hamdi wa Syukri, Ad-Du'a, Ta'limul Mas'alah, Suratul Munajah, Suratul Tafwid, Suratul Su'al, Suratul Ummil Kitab, Fatihatul Quran, dan yang terakhir surat As-Salat. Cuman yang masyhur yang kita ketahui selama ini, surat ini dinamai dengan surat Al-Fatihah. Kita sebut dengan surat Al-Fatihah karena dalam mushaf kita yang tertulis hanyalah surat Al-Fatihah. Di ayat pertama, Allah memulai surat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu bismillahirrahmanirrahim. Qulu ngucapo sira kabeh ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ucapkanlah kalian semua lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maknane bismillahi kalawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya maring wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahimi kang maha welas ing dalam akhirat maring wong mukmin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia kepada orang mukmin dan orang kafir, Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat kepada orang mukmin. Nah, pada ayat pertama kita harus mengira-ngirakan lafaz qulu di awal surat Al-Fatihah ini yang artinya katakanlah kalian atau ucapkanlah kalian lafaz bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Yang seakan Allah memerintah kita untuk membaca surat Al-Fatihah ini. Kenapa harus mengira-ngirakan lafaz qulu? Agar kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir itu adalah perkataan seorang hamba kepada Allah, bukan perkataan Allah kepada dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah merupakan bentuk pengajaran Allah kepada hambanya bagaimana cara memohon dan berdoa kepada Allah. Dan lagi Allah memulai surat Al-Fatihah dengan bacaan basmalah untuk mengajari hamba-hambanya agar senantiasa membaca basmalah saat akan melakukan perkara yang penting. Fi kulli amrin dzibalin. Lafaz Ar-Rahman ini ditafsiri dengan Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberi nikmat-nikmat yang besar, ai usuliha, yaitu pokok-pokoknya nikmat, seperti nikmat keberadaan setelah ketiadaan, nikmat berupa iman, kesehatan, nikmat berupa rezeki, akal, pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Sedangkan lafaz Ar-Rahim itu ditafsiri dengan Al-Mun'im bidaqaiqiha, yang memberi nikmat-nikmat yang halus atau nikmat-nikmat yang kecil, ai furu'iha, yaitu cabang-cabang dari nikmat-nikmat sebelumnya, seperti nikmat diberi keindahan, diberi wajah yang cantik dan tampan, nikmat mendapat harta yang banyak, bertambahnya iman, akal yang sempurna, pendengaran dan penglihatan yang tajam, dan lain-lain yang merupakan cabang dari nikmat-nikmat pokok sebelumnya. Tapi ada juga mufassir yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik orang kafir atau orang mukmin. Orang kafir dan orang mukmin itu mendapatkan nikmat dari Allah di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang mukmin kelak di akhirat. Sedangkan orang kafir di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Makanya tadi dimaknai dengan Ar-Rahman kang moho welas ing dalem dunya maring wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahim kang moho welas ing dalam akhirat maring wong mukmin. Dan makna itulah yang kita temukan di pesantren ketika kita memaknai lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian orang yang arif billah itu mentafsiri setiap huruf dalam lafaz basmalah dengan nama Allah yang agung atau Asmaul Husna, di mana huruf ba itu ditafsiri dengan Al-Basir yang maha melihat, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Barru yang maha baik, dan lain semacamnya dari nama-nama Allah yang berawalan huruf ba. Huruf sin ditafsiri dengan nama Allah
yaitu As-Sami' yang maha mendengar, As-Salam yang maha memberi keselamatan, dan lain sebagainya. Mim itu sama dengan Al-Malik yang maha merajai, Alif itu sama dengan lafaz Allah, Lam itu sama dengan Al-Latif yang maha lembut, huruf Ha itu sama dengan Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, huruf Ra itu sama dengan Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, huruf Ha itu sama dengan Al-Halim yang maha penyabar atau yang maha penyantun, huruf Nun itu ditafsiri dengan An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Yang seakan semua huruf dalam lafaz basmalah ini adalah merupakan huruf awal dari nama-nama Allah yang agung. Nah, kemudian terjadi khilaf atau perbedaan pendapat antara ulama, apakah basmalah dalam surat Al-Fatihah ini merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan. Pendapat pertama mengatakan bahwa lafaz basmalah dalam surat Al-Fatihah ini bukanlah termasuk dari surat Al-Fatihah atau bahkan dari surat-surat yang lain, kecuali lafaz basmalah dalam surat An-Naml, yaitu ketika sampai pada ayat yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa lafaz basmalah ini bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, itu adalah pendapatnya ahli qiraah di Madinah, di Basrah, dan di Syam, dan juga para fuqaha di daerah-daerah itu. Dan juga pendapat ini adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i dan Imam Malik. Mereka mengatakan demikian bukan tanpa dasar. Mereka berdalih dengan athar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, di mana ketika mereka semua menjadi imam sholat tanpa membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, imam-imam tadi mengatakan atau berpendapat bahwa lafaz basmalah bukanlah surat dari Al-Fatihah. Cuman membaca basmalah itu hanya disunatkan saja sebagaimana kesunatan dalam membaca isti'adzah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa basmalah adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya ahli qiraah di kota Mekah dan Kufah serta para fuqaha di daerah-daerah itu. Dan juga pendapatnya Imam Ibnul Mubarak sekaligus pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Seperti imam-imam sebelumnya, mereka mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah bukan tanpa dasar. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Ketika kalian membaca Alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, maka bacalah juga Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia adalah ummul Qur'an dan ummul kitab dan merupakan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi. Sedangkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu dari ke-7 ayat itu. Walhasil, pada intinya, meskipun para ulama berbeda pendapat terkait apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan, mereka semua sepakat bahwa basmalah merupakan firman Allah, merupakan kalamullah secara qat'i, secara pasti. Dan barang siapa yang mengingkari hal itu, maka dia dianggap telah kafir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kaduwe Allah. Segala macam pujian itu tetap milik Allah. Rabbil Alamin, nyatane gustine alam kabeh yang menjadi Tuhan seluruh alam. Al dalam lafaz alhamdu ini adalah al-ta'rif al-jinsiyah, yang fungsinya menghabiskan afrod-afrod yang berada di bawah jenis itu. Yang artinya segala macam pujian yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah. Ketika kita melihat seseorang karena ketampanannya, kecantikannya, kecerdasannya, atau karena yang lainnya, itu hakikatnya kita sedang memuji Allah. Yang pantas dipuji adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan orang tersebut. Ketika kita melihat pemandangan lalu kita memujinya, maka yang hendak mendapatkan pujian itu adalah Allah, karena Allah yang menciptakan alam yang sebagus itu. Atau ketika kita melihat mobil mewah misalnya, lalu kita memujinya betapa bagusnya, betapa indahnya mobil itu, maka yang berhak dan selayaknya dipuji itu adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia lalu memberinya akal yang cerdas sehingga dapat membuat mobil yang bagus. Maka pada hakikatnya seluruh pujian di dunia ini itu milik Allah. Alhamdulillah, segala macam pujian itu milik Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kata alam itu diucapkan untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, seperti alamul insi, alam manusia, alamul jinni, alam jin, alamul malaikah, alam malaikat. Dan kata alam ini berasal dari kata alamah,
yang artinya tanda-tanda atau bukti. Karena adanya alam ini menjadi alamah atau menjadi bukti akan adanya Tuhan yang menciptakannya. Jadi kalau kita belajar tauhid, apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya adanya alam semesta. Karena tidak mungkin kan alam semesta ini ada dengan dirinya sendiri tanpa ada yang menciptakan. Ar-Rahmanir Rahimi. Lafaz Ar-Rahmani dan lafaz Ar-Rahimi ini dibaca jar karena menjadi sifat atau naat dari lafaz sebelumnya, yaitu Rabbil Alamin. Ar-Rahmani kang moho welas ing dalam dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi kang moho welas ing dalam akhirat maring wong mukmin. Pemahamannya sama seperti dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian mendatangkan lafaz Ar-Rahmanirrahim setelah lafaz Rabbil Alamin ini adalah merupakan targhib ba'da tarhib, membuat ingin setelah membuat takut. Ketika Allah mengatakan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Allah membuat takut kepada hamba-hambanya agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Karena Allah, Tuhan semesta alam, pasti Allah akan mengetahui perbuatan hambanya yang melakukan perbuatan maksiat, sehingga mereka menjadi takut kepada Allah, takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Lalu ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahimi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah membuat ingin kepada hambanya untuk melakukan perbuatan taat. Karena Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan taat, dan akan mengampuni hamba-hambanya yang terlanjur melakukan maksiat namun sempat bertaubat. Maliki yaumiddin dibaca jar juga karena menjadi sifat atau naat dari lafaz Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin kang ngemiliki dino piwales. Ad-din ay al-jaza, hari balasan. Wahwa yaumil kiamah, yaitu adalah hari kiamat. Allah adalah Ad-Dat yang memiliki hari kiamat. Nah, lalu kenapa hanya hari kiamat saja yang menjadi kepemilikan Allah, yang menjadi kekuasaan Allah? Kenapa bukan hari-hari lainnya seperti hari sekarang atau hari besok atau hari kemarin? Kenapa Allah hanya memiliki atau berkuasa di hari kiamat? Jawabannya adalah karena kalau hari sekarang, yaitu hari-hari yang ada di dunia, itu bukan hanya Allah saja yang menjadi penguasa di hari-hari itu, melainkan masih ada orang lain yang menjadi penguasa di hari sekarang, seperti pemerintah, seperti raja-raja. Sedangkan nanti di hari kiamat, tidak ada satupun yang menjadi penguasa kecuali hanyalah Allah. Maka Allah memilih redaksi Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, yang memiliki hari pembalasan sebagai hari yang dikuasainya, karena memang pada hari itu tidak ada satupun yang menjadi penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lafaz Maliki ini bisa dibaca dua, bisa mimnya dibaca panjang Maliki atau bisa dibaca pendek Maliki. Kalau kita membacanya pendek Maliki Yaumiddin, itu berarti raja yang merajai hari pembalasan. Kalau kita bacanya Maliki, dibaca panjang Maliki Yaumiddin, itu adalah artinya yang memiliki hari pembalasan. Jadi terserah kalian mau baca yang mana. Kalau di mushaf Utsmani, di mushaf yang biasa kita baca, itu mimnya dibaca panjang ya. Lalu mengenai bacaan mana yang lebih baligh atau yang lebih nyastra atau yang lebih fasih dari kedua bacaan ini, apakah dibaca pendek Maliki Yaumiddin atau dibaca panjang Maliki Yaumiddin, masih terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang paling baligh atau yang paling fasih itu adalah Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca pendek, yang memiliki arti raja, yang merajai hari pembalasan. Kenapa ini lebih fasih daripada Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan? Alasannya karena setiap raja itu pasti memiliki, dan belum tentu orang yang memiliki itu adalah raja. Bahkan dalam satu kondisi, yang memiliki itu tidak dapat mendistribusikan hartanya kecuali atas izin dan ketentuan raja. Oleh karena itu, Maliki lebih baligh daripada Maliki. Bisa dipahamkan kira-kira? Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca panjang, itu lebih baligh daripada Maliki Yaumiddin. Alasannya kenapa? Karena ada penambahan huruf alif di situ. Sedangkan dalam lafaz Maliki tidak ada penambahan huruf alif. Yang mana banyaknya huruf itu menentukan banyaknya pahala yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran. Semakin banyak huruf yang kita baca, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Jadi ketika kita membaca Maliki dibaca panjang,
itu lebih banyak daripada kita membaca pendek maliki, karena ada penambahan alif pada lafadz maliki sedangkan lafadz maliki tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ing Tuhan, na'budu nyembah sapa kita, wa iyyaka leng ing Tuhan, nasta'inu amrih pitulung sapa kita. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, lafadz iyyaka ini menjadi maf'ul kan dari lafadz na'budu. Kenapa maf'ul didahulukan dari fiilnya? Li ifadatil hasri wal ikhtisos. Karena ini berfaedah hasr atau membatasi Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah, dan ikhtisos atau mengkhususkan penghambaan hanya kepada Allah. Jadi kalau diterjemah, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian domir jamak dalam lafadz na'budu dan nasta'in, yaitu mutakalim al-ghair yang berarti kami, itu merujuk kepada orang yang membaca surat Al-Fatihah ini dan orang yang bersamanya dari orang-orang yang menghadiri sholat jamaah beserta malaikat hafadzoh. Atau bisa juga dhamir jama' ini kembali kepada seorang pembaca surat Al-Fatihah dan para pembaca lainnya di luar sana yang sama-sama mengesahkan Allah, yang sama-sama menyembah Allah, yang mana seorang pembaca itu memasukkan ibadahnya dengan ibadah orang lain dan menggabung hajatnya dengan hajat orang lain dengan harapan ibadahnya itu diterima akibat mendapatkan barokah dari ibadahnya orang lain. Makanya menggunakan dhamir jamak. Maka dari konteks ini disyariatkanlah sholat berjamaah. Karena dengan berjamaah, ketika mungkin salah satu dari makmumnya itu sholatnya tidak diterima, maka bisa saja karena sholat makmum yang lain diterima, sholatnya juga ikutan diterima. Dalam ayat ini, ibadah didahulukan daripada meminta pertolongan. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ibadah itu didahulukan daripada memohon pertolongan, itu dikarenakan ibadah merupakan wasilah atau perantara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka ketika seorang hamba itu melakukan ibadah, otomatis pasti akan ditolong oleh Allah, walaupun tanpa meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi-mugi nuduhaken panjenengan na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lafadz as-sirat mana aslinya itu adalah at-thariq al-hissi, jalan yang bisa kita indra atau jalan yang kasat mata, yaitu jalan tempat orang berlalu lalang dan berkendaraan. Tapi yang dikehendaki Allah di sini adalah agama Islam. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya tunjukkanlah kami ke dalam ajaran agama Islam. Jalan yang lurus di sini adalah agama Islam. Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah asliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan agama Islam dengan sebuah jalan. Kesamaannya terletak dalam segi apanya? Kesamaannya adalah karena keduanya dapat menyampaikan seseorang kepada tujuan. Kalau kita bongkar lafadznya seperti ini. Dinul Islam kasirat, agama Islam seperti jalan. Bijami'i anna kullan minhuma musilun lil maksud, dengan jami' atau keserupaan bahwa setiap dari keduanya dapat menyampaikan kepada tujuan. Dinul Islam adalah musabbah, sesuatu yang diserupakan. Kasirat, kaf ini adalah adat tasbih, alat untuk menyerupakan. Asirat adalah musabbah bih atau objek penyerupaan. Bijami anna kullan minhuma musilul maksud ini adalah wajah syabah atau segi keserupaannya itu terletak di mana. Kemudian musabbahnya dibuang, ada tasbihnya dibuang, wajah syabahnya dibuang, hanya mengambil musabbah bihnya saja. Wastu'ira ismul musabbah bih lil musabbah. Lalu musabbah bihnya itu dipinjam, lafadz asyiratnya dipakai untuk menunjukkan makna dinul Islam. Menggunakan lafadz asyirat tapi yang dikehendaki adalah agama Islam. Itu namanya isti'arah tasrihiyah. Lalu jalan yang lurus itu seperti apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina nyatane dalane wong akeh an'amta kang paring nikmat sapa panjenengan 'alaihim ing atase alladzina, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ai bil hidayah,
yaitu diberi nikmat dengan mendapatkan hidayah, masuk Islam. Ghairil maghdubi alaihim, nyatani liyane kaum kang den bendu opo alaihim ingatase al, yaitu bukanlah orang-orang yang telah dimurkai. Orang yang dimurkai di sini ditafsiri dengan al-yahud, orang Yahudi. Waladdallin, lan liyane kaum kang kesasar, dan bukan kaum yang tersesat. Ad-dallin di sini ditafsiri dengan wahum an-nasara, orang-orang Nasara. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Alladzina di sini ada banyak pentafsirannya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu di sini ada banyak tafsirannya. Yang pertama, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada juga yang mentafsiri yang kedua adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini adalah 4 golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada, orang-orang yang syahid, as-solihin, dan orang-orang yang soleh. Pendapat yang ketiga mengenai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini adalah khusus para nabi. Ada yang mengatakan khusus pada para nabi. Pendapat yang keempat mengatakan orang-orang yang diberi nikmat di sini adalah ashabu Musa wa Isa, para pengikutnya Nabi Musa dan para pengikutnya Nabi Isa sebelum adanya tahrif atau pendistorsian kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Jadi ada banyak penafsiran ya mengenai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini. Tapi pada intinya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini adalah orang mukmin. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Hal ini karena berdasarkan firman Allah, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan yang dimurkai oleh Allah. Siapa lagi? Yaitu orang Yahudi. Dan juga berdasarkan hadis, innal maghduba alaihim hum al-yahudu, sesungguhnya lafaz al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Wa innadh-dhallin an-nasara, sedangkan ad-dhallin, orang-orang yang sesat, itu adalah orang Nasara. Karena juga firman-Nya Allah, wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil, mereka menyesatkan orang banyak dan mereka juga sesat dari jalan yang lurus. Lalu di sini Syekh Shawi kemudian iskal atau ada kejanggalan di dalam benak beliau. Beliau mengatakan jika pentafsiran alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat, itu adalah 4 golongan dalam surah An-Nisa, yaitu an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin, maka ini tidak mencakup terhadap golongan orang-orang mukmin yang lain, sisanya orang-orang mukmin yang lain. Karena kan ada orang mukmin tapi dia tidak termasuk 4 kriteria ini. Dia bukan nabi, dia bukan pembela nabi, dia bukan orang yang syahid, dan dia bukan orang soleh misalnya. Berarti orang mukmin yang tidak mendapatkan 4 kriteria ini tidak mendapatkan nikmat dari Allah dong, kata Syekh As-Shawi. Kemudian mentafsiri al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, wad-dhalin, dan orang-orang yang sesat dengan tafsiran al-Yahudi dan Nasara, ini tidak mencakup terhadap golongan orang-orang kafir yang lain. Ada orang Majusi, ada orang kafir-kafir yang lain. Berarti orang-orang kafir yang lain selain orang Yahudi dan orang Nasara berarti tidak mendapatkan murka dari Allah dan tidak sesat dong. Padahal mubdal minhunya itu mengeluarkan orang-orang kafir yang lain ini. Mubdal minhu di sini adalah alladzina an'amta alaihim. Tapi badalnya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu memasukkan mereka, orang-orang selain orang Yahudi dan Nasrani, ke dalam orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini kan terjadi kontradiksi. Gampangnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dikasih badal, siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yaitu selain orang Yahudi dan orang Nasrani. Oh, berarti orang-orang kafir yang lainnya masuk terhadap orang yang diberi nikmat dong. Nah, seperti itu. Orang Majusi, orang Buddha, orang Konghucu itu termasuk orang-orang yang diberi nikmat dong. Kira-kira pemikirannya Syekh Shawi seperti itu. Kejanggalan yang beliau dapati seperti itu. Padahal jelas-jelas di dalam hadis dikatakan bahwa al-maghdubi alaihim itu adalah Yahudi, sedangkan ad-dhalin ini adalah orang Nasara atau orang Nasrani. Nah, lalu untuk menjawab kemuskilan ini gimana? Untuk menjawab kejanggalan ini gimana? Maka beliau mengatakan tafsiran dari orang-orang yang diberi nikmat itu
itu hendaklah ditafsiri dengan umumnya orang-orang mukmin dan tidak ditafsiri dengan 4 golongan dalam surat Nisa tadi. Sedangkan al-maghdubi alaihim waladhdallin ini hendaknya ditafsiri dengan umumnya orang-orang kafir. Kan memang ada hadisnya yang menjelaskan kalau mereka adalah al-Yahudi dan Nasara. Nah, kata beliau, i'tibaron bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Karena meninjau umumnya lafaz, tidak meninjau sababun nuzulnya. Meskipun ayat ini mungkin asbabun nuzulnya yang dikehendaki adalah orang Yahudi dan orang Nasara, tapi umumul lafdi yang dibenci, yang dimurkai, yang tersesat itu bukan cuma Yahudi dan Nasara, tapi umumnya orang-orang kafir. Kalau kalian belajar ilmu Al-Quran, pasti kalian tidak asing dengan kaidah i'tibaron bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Meninjau umumnya lafaz, tidak meninjau sababun nuzulnya. Kira-kira bisa dipaham ya. Jadi al-maghdubi alaihim ini memang orang-orang Yahudi secara khusus sabab, secara sababun nuzulnya, dan ad-dhalin ini adalah orang Nasara secara khusus sababnya. Tapi secara umumil lafdi, al-maghdubi alaihim wad-dhalin, orang yang dimurkai dan orang yang sesat itu adalah semua orang-orang kafir, bukan cuma orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian lafaz amin ini bukanlah bagian surat dari Al-Fatihah. Bahkan lafaz amin ini bukanlah bagian dari Al-Quran sama sekali. Hanya saja sunnat hukumnya membaca amin bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah dengan diberi jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dikasih jeda, amin. Supaya apa diberi jeda? Supaya membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang bukan. Lafaz amin ini adalah isim fi'il yang bermakna istajib, kabulkanlah, istijabahlah. Wa yajuzu fihi maddul hamzati wa qasruha. Hamzahnya lafaz amin itu bisa dibaca mad atau panjang, amin, atau bisa dibaca qasr, yaitu 1 alif, amin. Wallahu a'lam bishawab.